Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali kita tidak berhadir lantaran melik rambia, melik langkok-langkok barangkali. Dek besok akan puasa dan akan Idul Adha. Tapi karena kita lah sudah janji besok Senin kita mengaji, besok tidak mengaji. Kami seorang mendabiah, Jumat orang sembahyang Jumat, satu orang ke balai dekat libur. Sekedar untuk mengingatkan sebelum disambung kaji bahwa besok puasa Arafah mempunyai nilai pahala atau fadilah, menghapuskan dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang jika dilakukan yang ikhlas, mengharap ridha Allah dan balasan Allah semata. Dosa-dosa yang akan dihapuskan bukan semua dosa. Dosa yang bisa dihapuskan kalau kecek para ulama namanya as-saghair, dosa kecil-kecil. Sebab dosa-dosa besar itu dihapuskan atau diampuni Allah dengan taubat. Taubatnya taubat nasuha. Taubat nasuha berlaku untuk dosa besar dengan cara menyesal, berhenti, bertekad untuk tidak mengulang. Kalau dosa-dosa itu berkaitan dengan orang lain, minta maaf, minta rela, kembalikan lagi hak-haknya atau amanah-amanahnya yang telah kita emban, atau apa yang telah kita ambil, kita curi, kita khianati dan kita curangi, kembalikan lagi. Empek. Untuk dosa-dosa kecil baru banyak penghapus. Dosa-dosa kecil disebut dengan as-saghair, lawan daripada al-kabair. Al-kabair yang besar-besar, yang kecil-kecil as-saghair. Yang as-saghair itu banyak Allah sediakan penghapus. Di antara lain, selagi orang itu beramal saleh, apapun amalan saleh, apapun perbuatan baik, selagi baik, selagi ikhlas, itu berfungsi salah satunya menghapus dosa-dosa, termasuk puasa. Puasa Arafah menghapuskan dosa-dosa 2 tahun. Banyak ulama menjelaskan dosa-dosa kecil. Andai tidak ada dosa kecil, andai mengurangi dosa besar. Tapi ragu luak kalau tidak ada dosa kecil siapa? Ragu luak jadinya kan, suci amek luak jadinya kan. Maka dengan amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, hapus. Tuh, di samping masih banyak cara lain Allah Subhanahu wa taala berdasarkan rahmat, karunia dan kemurahannya menghapuskan dosa-dosa itu. Termasuk dengan adanya musibah-musibah, cobaan-cobaan, ujian-ujian. Kesekedar mengenang besok. Bagi yang akan hari raya hari Rabu, bagi yang Idul Adha hari Rabu, berarti tanggal 10 no Rabu Zulhijjah. Bagi yang akan puasa, tentu saja puasanya tanggal 9 Zulhijjah. Di tanggal 9 Zulhijjah orang wukuf di Arafah. Itu maka bernama puasa
bukan puasa di Arafah, puasa Arafah. Di Indonesia wukuf orang berbeda-beda. Kan wukufnya di Indonesia tidak sama, Arafahnya tidak sama, wukufnya beda-beda, sehingga puasanya tidak serentak. Nah, kini kembali sekawal, kembali. Tidak kita panjang lebarkan penjelasannya, karena lah nyanyah lo, pro kontra, silang pendapat, bahkan saling menyalahkan dan saling memperkeruh suasana. Maka bagi siapa yang yakin ada ilmunya tentang itu, silakan amalkan apa yang disuka. Assalamualaikum. Oi, sedang mengaji bagaimana? Alhamdulillah. Oi. Kau biko telepon aja telepon. Habis sedang mengaji. Dia sedang mengaji. Ini. Jadi silakan kalau kita meyakini ada ilmu kita, amalkan. Ya, tidak boleh kan turut-turut. Bagi yang cenderung dan meyakini besok tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, silakan puasa sunat. Dan tentu saja hari Rabu hari raya. Siapa yang tidak, ya tidak masalah. Silakan puasa di hari Rabu, hari Kamis. Siapa yang tidak masalah aja. Tidak masalah. Apa kok tidak masalah? Ya, tidak masalah. Apa kita masalahan? Damai saja. Damai. Ini apa? Niat puasa Arafah, ya sengaja aku puasa Arafah karena Allah Ta'ala. Hah? Oh, enggak ada. Biasa. Niat itu kan keinginan, maksud untuk melakukan suatu amal. Niat itu di hati. Beko niat itu ada yang dibacakan, orang membikin dibacakan. Tiba di puasa itu mah sauma nawaitu sauma gadin, sengaja aku berpuasa besok. Jadi kalau kita akan membaca niat ya, misalnya kurang mantap hati kita untuk itu kita baca ya, sengaja aku puasa Arafah besok hari lillahi ta'ala, amin. Nah, istimewanya ada apa? Istimewanya menghapuskan dosa 2 tahun. Tapi tidak perlu kita baca itu, sengaja aku puasa Arafah besok hari karena Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa 2 tahun. Tidak usah. Jangan. Lah men dulu. Kesekedar untuk mengandalkan. Kemudian pengumuman yang kedua, mengulang pengumuman bagi ibu-ibu yang berkorban di Abi Center, silakan datang hari Rabu. Kita menyembelih hari Rabu insyaAllah jam 9. Yang tidak bisa datang kami mewakili. Yang tidak bisa datang kami mewakili. Menyembelih dan menyaksikan. Perempuan kalau yang memang sulit datang tidak masalah. Yang dianjurkan datang mana ke laki-laki. Laki-laki menyembelih dan menyaksikan. Itu pengumuman. Seketik pengumuman. Kita bersama dibagi-bagi dan dilempar ke daerah lain. Di antara dilempar ke kumpulan dan sekitar. Ada orang minta situ. Selebihnya dibagi-bagi untuk kita. Peserta dapat 5 kilo seorang. Di luar rame-rame. Peserta bisa membagi-bagikan. Yang bawa 10 untuk mau bagi itu ke orang, silakan. Yang penting mendaftar. Nah, pengumuman selesai tentang korban. Itu, pengambilan. Silakan datang. Sudah 2. Sudah zuhur. Nah, barangkali itu bagi ibu peserta korban, bapak peserta korban, jangan dulu dipotong kuku, dipotong rambut sampai hewan korban disembelih.
Kalau disembelih hari Kamis sampai hari Kamis. Kalau disembelih Jumat sampai Jumat. Nah, itu sekedar itu mengangguk apa tuh? Halo. Siapa yang hewan korbannya disembelih hari Kamis, bahkan ada non Jumat, malah ada non Sabtu, mendengar kemarin Sabtu. Berarti sepanjang itu kukunya jangan dipotong dulu, bukan kuku kambing, bukan kuku sapi, kuku awak, nah, kuku kaki-kakiku, kuku jari tanganku, sampai hewan korban baru dipotong. Silakan potong rambut-rambut dan bulu di badan, sekedar mengingatkan. Nah, akhir tasyrik. Kalau Rabu 10, Kamis 11, Jumat 12, 13, Sabtu. Masih. Hari Minggu masih bisa. Bagi yang berhari raya katanya hari Kamis, berarti dia menganggap hari Kamis 10 Zulhijjah, 11 Jumat, 12 Sabtu, 13. Bagi yang beranggap 10 Zulhijjah Jumat, 10 Zulhijjah Jumat, tunggu engkau datang. Lama le. Lah. Kira-kira. Kau mailang wewe. Tahu wewe? Wewe. Mari kita sambung kaji kita. Dek fotokopiannya tidak ada karena tidak sempat tadi nulis. Saya habis rapat langsung ke sini. Maka menyimak saja, menyimak dan menulis saja. Kemarin yang kita pelajari adalah doa yang dibaca Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik, masih hafal, wa tahawuli afiatik, wa fujati niqmatik, wa jami'i sakhatik. Itu kemarin. Maka kini kita lanjutkan doa pendek supaya apa? Sebab ada penyusulatan kan? Kita pilihkan doa pendek karena masih dalam rangka memahami doa pendek, doa ringkas saja. Yang kita baca kini itu adalah bagi yang ingin berdoa ketika sujud dalam salat. Kita baik kesimpulannya dulu. Salah satu tempat terbaik untuk berdoa di dalam salat. Waktu, tempat, suasana, keadaan terbaik untuk berdoa salah satunya di dalam salat. Satu. Di dalam salat itu salah satu tempat berdoa yang terbaik sujud. Di dalam sujud itu seorang hamba sedekat-dekatnya kepada Allah. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Sujud yang mana terserah. Bisa sujud pertama, bisa sujud kedua, bisa sujud ketiga, bisa sujud terakhir. Karena hadis yang menjelaskan bahwa sujud terakhir saja tidak ada. Barangkali orang maka memilih sujud terakhir karena itu habis. Sebab kalau sujud di tengah, kita sujud lama sekali, bisa-bisa lupa rakaatnya. Doa lama-lama di sujud tengah-tengah, bisa-bisa lupa rakaat kepada kan? Atau lah duduk tadi itu alun. Jadi orang memilih doa sujud terakhir itu barangkali itu. Cuma tidak ada hadis spesial menunjuk doa itu di sujud terakhir saja, di sembarang sujud. Nah, sudah kan? Kapan kita berdoa dalam sujud? Setelah membaca bacaan sujud. Apa bacaan sujud doa? Subhanarabbil a'la. Apa lain? Subhanakallahumma rabbana. Atau apa lain? Subuhun, kudusun dan lain-lain. Lalu jalan.
Di antara lain doa itu, di antara lain yang diajarkan Nabi, Allahumma filli zambi kullah. Boleh catat. Ya Allah, ampunkan dosaku semuanya. Allahumma filli zambi kullahu. Ya Allah, ampunkan dosaku semua. Diqqahu wa jillah, yang kecil-kecil. Diqqah itu yang kecil-kecil. Jillah, jillahuku yang kadang-kadang rame. Jillah. Catat sini dulu. Biko hari ke depan mudah-mudahan terkena kita catatkan bahasa Arabnya. Yang kecil-kecil, yang besar-besar. Allahumma fili dzambi kullah diqqahu wa jillah. Wa awwalahu, yang mulu-mulu, yang awal-awal. Wa akhirah, dan yang akhir-akhir, yang ujung-ujung, yang terkemudian. Ampunkan dosaku semua, yang kecil-kecil, yang besar-besar, yang awal-awal, yang akhir-akhir. Sirrahu wa alaniyatahu, yang sir, yang sembunyi-sembunyi, yang rahasia-rahasia, yang sendiri-sendiri, yang tak tahu orang, yang mandok-andok, sirra. Alaniyatahu, dan yang alaniyah, yang terang, yang terang-terangan. Baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, tapi terang-terangan, tanpa takut. Alaniyah. Sampai itu salah satu. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni, apa juga doanya? Allahumma filli dzambi kullahu. Allahumma filli dzambi kullahu. Bahasa Indonesia jadi jawab. Allahumma filli dzambi kullahu kullahu. Diqqahu wa jillahu. Jillah, kadang-kadang yang kecil-kecil, akan ada di buku. Iya, jillahu. Awalahu wa akhirahu, yang awal-awal dulu dan yang akhir-akhir. Sirrahu alaniyatahu, yang rahasia-rahasia, yang terang-terang. Lah, kita jalan. Pertama, kita berbahagialah orang yang suka minta ampun. Karena siapa yang ingin senang, siapa yang suka, siapa yang ingin bahagia, dan siapa yang ingin beruntung, perbanyak istighfar, tuba. Beruntunglah orang, berbahagialah orang yang mendapati dalam kitab catatannya banyak istighfar. Kita ulang, tuba, berbahagialah, beruntunglah orang yang banyak mendapati dalam kitab catatan amalannya istighfaran katsira, banyak sekali istighfar. Kitab catatan kita kan nanti akan dibagikan. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Ketika kitab catatan dibagikan, masing-masing kita akan melihat hasil catatan itu. Berbahagialah orang ketika kitab catatan diberikan, dia dapati dalam kitab catatan itu banyak istighfaran katsira. Istighfaran katsira. Itu makanya bergembiralah, senanglah, bahagialah orang yang lain suka, senang meminta ampun. Berarti orang kalau dapat rahmat. Karena tidak semua orang mau minta ampun.
Kan tidak semua orang mau minta ampun. Orang yang rajin minta ampun itu, minta ampun kepada Allah yang disebut istighfar itu, sebenarnya boleh kapan saja, di mana saja. Cuma ada waktu-waktu yang sangat istimewa untuk minta ampun. Salah satunya dalam sujud. Kenapa? Dalam sujud itu Nabi baca atau diajarkan kepada kita itu, Allahumma ighfir li dzambi kullah dikahu wa jillah wa awalahu wa akhirah. Kemudian di samping itu, apakah cukup kita minta ampun itu sekali saja? Enggak. Karena kita salah setiap hari. Salah berkali-kali dan tidak terbilang kali salah kita. Enggak cukup kita hanya minta ampun satu kali. Banyak kali, berulang kali. Bahkan Nabi sendiri dalam satu majlis, satu kali duduk bisa minta ampun lebih 100 kali itu Nabi. Jadi perbanyak sih di kesempatan. Minimal membaca astaghfirullah, 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 minimal. Boleh dirangkai astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh juga nanti enam panjang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga itu. Atau boleh sayyidul istighfar yang kemarin, Allahumma anta rabbi. Atau nasabantako, doa khusus sujud, Allahumma fili dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirah ketika sujud. Cuman perhatikan, kalau ingin membaca doa ayo panjang-panjang ketika sujud, salat sunat lah. Sebab di salat wajib kita terikat. Iya, terikat dengan imam. Kan ada orang agak lama sujud, imam lalu dua sujud, itu tak mengikuti imam. Aku mau garis bawah ketika nan candu, ada orang candu lama, orang lalu dua candu. Bukanan innama ju'ilal imam liutamma bi. Imam itu diadakan untuk diikuti, liutamma, untuk diikuti. Idza kabbara fakabbir. Apabila imam itu bertakbir, maka bertakbir pula lah kamu. Begitu seterusnya. Jika dia rukuk, rukuk. Jika dia sujud, sujud. Begitu seterusnya. Berarti setelah imam melakukan itu, kita langsung. Kalau kita tertunda terlambat, kita tidak mengikuti imam. Andai ketika sujud itu membaca doa, lalu imam lah duduk terataga, talambek senginyi lah ada. Tahu senginyi? Memang talambek ku harus senginyi. Kalau tidak senginyi tinggal namanya tu. Beda tinggal ya talambek. Tinggal aku tak talambek tu. Nan talambek senginyi, tidak masalah. Cuma ada orang yang kadang-kadang masih ngajo bantuannya, lamu sujud. Imam lah dua, atau imam lah kate, atau nampak acok ketika terakhir. Tidak berimam tu sebenarnya. Tidak berimam. Entah apa motivasinya, nyonya tahu. Entah berdoa, atau mencari kekurang, atau memanglah tabiat. Kalau kita ingin berlama-lama dalam sujud, dalam salat sendirian, salat sunat, atau jago lama-lama ketika jangan sampai subuh, sampai salat witir, jangan sampai subuh atau jam 3. Kalau ambo biasanya sampai, kalau jam 3 lalu dia aku terlalu ya. Silakan, awak bebas, tidak terikat. Berapapun lamanya sujud, tidak ada masalah. Dalam sujud itulah baca bacaan doa-doa.
Salah satunya minta ampun. Allahumma fil dzambi kullah. Lalu bagaimana kalau kita berdoa dalam saja wajib? Boleh berdoa, tapi kalau imam la takbir, putuskan doa. Ada sekalian? Allahu Akbar. Kita sana sujud. Jika doa itu tinggal seketik tidak masalah. Tapi kalau panjang, jauh jarak. Di sujud terakhir ya, Cok. Nah, kokiat doa. Kemudian salah satu keistimewaan istighfar yang kita baca tadi, yang kecil-kecil, yang besar-besar. Yang awal, yang akhir, yang rahasia, dan nyata. Itu namanya rincian. Kenapa? Awalnya lah baca kan? Allahumma fili dzambi kullahu. Sadwalahnya tuh. Allahumma fili dzambi kullahu. Ya Allah, ampunkan dosaku semuanya. Berarti masuk include semua. Cuman dirinci. Nah, dirinci ke penjelasannya untuk menguatkan, mengokohkan. Ampunkan dosaku semuanya Allah, yang ketik-ketik dan kadang-kadang. Nan awal-awal, nan akhir-akhir, nan sembunyi-sembunyi, nan terang-terang. Tuh, apalah itu. Bila dibaca tadi, bila di sujud manapun, enggak masalah. Baik salat jamaah ataupun salat sendirian. Yang penting kalau salat jamaah itu catatan tadi, jangan sampai tinggal. Baik salat wajib ataupun salat sendiri, lebih-lebih bagi orang yang berdosa. Siapapun, termasuk sebaiknya baca tasbihnya dulu. Iya kan sebaiknya dia. Dalam sujud itu berdoa aku kan diawali bagusnya dengan ndak membantah tu yo. Sebaiknya kabar doa aku pujilah Allah. Bertasbihlah tahmid. Itu awali julah dengan subhanallah wa bihamdi. Baru masuk jadamnya. Boleh langsung, tidak masalah. Doa sujud. Cuman kalau mau pilihkan subhanallah apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma fili dzambi. Kanalah didului dengan tasbih, tahmid. Salah satu adab berdoa yang bagus, pujilah Allah, maha sucikan Allah, agungkan Allah baru. Tapi Allah boleh. Bacaan tusen, bacaan sujud sen tidak rukun. Kalau kita kaji-kaji mana? Nan rukun sujudnya, nan bacaan tidak rukun. Bahkan tanang miang gitu. Ini tahu tanang miang. Tanang miang Allah Akbar. Tidak apa gitu. Sebab na rukunnya mana? Sujudnya dan tumak ninahnya itu rukun. Bacaan sujud tidak rukun, cuman mengawak tenang miang, itu masalahnya. Itu waktu terbaik, waktu yang paling bagus. Bahkan sujud cukup itu menyatakan kerendahan kita. Maka boleh bertasbih, boleh berdoa. Itu kaji istighfar tadi. Istighfar. Bagaimana kita pilih itu supaya kita jadi ulang melihat tentang doa itu. Kemudian berkaitan dengan itu tentang siapa yang berwudu lalu salatnya 2 rakaat, minta ampun kepada Allah, ampuni dosanya. Kecil orang namanya salat sunat taubat.
Siapa saja yang berwudu dengan sebagus-bagusnya, lalu dia salat minimal 2 rakaat, kemudian minta ampun dia, Allah ampunkan dosanya. Kecil orang ku salat taubat. Taubat nang sabananya sia saja nang salat apapun dan salat sunat apapun, dalam salat tadinya minta ampun. Dalam salat tadinya minta ampun. Seperti ketika sujud dan sebelum salam. Dia dapat doa minta ampun sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli, dan seterusnya. Atau Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta alamu bih minni antal muqaddimu antal panjang ame yang pendek sembiak. Nah, jadi tanya tu Pak Imam. Terima kasih Bu. Untuk awal semua. Kita salat imam, salat berjamaah, salat imam. Salat berjamaah. Salat berjamaah, salat berjamaah. Salat berjamaah tentu imam. Awak ingin memperpanjang bacaan tasyahud sampai nanti doa-doa. Sementara imam tidak pakai doa. Misalnya sampai di innaka hamidum majid, assalamualaikum, awak ingin diputuskan. Putuskan. Kita berimam. Enggak. Nanti salat sunat. Di salat sunat, awak masih terikat dengan imam. Kita masih nang keliru banyak orang begitu. Imam lah assalamualaikum, ini maksudnya mengkoyo. Kaedahnya imam itu liutamma bih, untuk diikuti. Selagi kita berimam, selaginya imam awak harus diikuti. Nah, kekeliruan banyak orang, imam lah assalamualaikumnya masih. Ada malah anak bertasabih orangnya masih ikut. Kau nak sujud, kau nak tayatul. Tu banyak keliruan. Pertama, imam lah duduk, tayatulnya masih sujud. Yang kedua yang kecil ibu tadi, orang masih orang lah assalamualaikum, dia masih tayatul. Kalau ingin berdoa, maka salat sunat. Imam sudah assalamualaikum, saya ingin sampaikan. Gigih namanya. Bahasa Arabnya gigih namanya. Dalilnya kita tidak mengikuti imam. Kalau ingin berlama-lama, salat sunat. Salah satu guna faedah manfaat salat sunat itulah bagi orang yang tidak puas dengan salat wajib. Di antara sekian banyak fadilah, keutamaan, keistimewaan, rahasia, hikmah salat sunat adalah salat sunat wadah bagi orang yang tidak cukup, tidak puas dengan salat wajibnya. Sebab salat wajib kita terikat dengan imam. Maka dalam salat sunat itu kita bebas. Karena imamnya kita, makmumnya kita. Maka silakan berpuas-puas di situ. Tetapi selagi kita berimam, kita terikat dengan imam, imam terikat dengan kita. Imam harus menenggang kita harus mengikuti imam. Jadi kalau kita
dalam sujud terakhir dalam at-tahiyatu itu atau tasawuf itu masih belum selesai, kalau terlambat sedikit tidak masalah. Sekedar sedikit tidak masalah. Tapi kalau sudah lama baru masalah. Yang terbaik ikuti dia. Kan dia perintah. Ya Bu? At-tahiyatul namanya ya. At-tahiyatul. Duduk at-tahiyatul. Jadi kita buka pertanyaan. Kalau masih boleh memilih kita. Ada nanti di sebelum salam sekian banyak doa. Itu kan? Dalam sujud ada sekian banyak doa, betul. Ada sekian banyak doa. Bacalah apa yang kita butuhkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Itu mungkin sudah pilih apa yang sedang kita alami dan apa yang kita butuhkan. Baca itu. Kalau minta ampun, dek semuanya berhajat, minta ampun. Tapi nanti ada pula doa-doa lain. Misalnya doa terlilit utang. Kan? Kalau terlilit utang, kalau tidak kita terlilit utang, untuk apa dibaca? Cuman kalau minta ampun, semua kita butuh pengampunan. Tapi tidak semua kita butuh Allahumma inni a'udzubika min galabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada dililit utang. Wa ghalabatil adu, dikalahkan atau ditekan, dikendalikan musuh. Wa syamatatil a'da, atau daripada senangnya orang-orang melihat kita duka. Kan tak semua kita butuh. Itu bidang. Kalau bisa semualah. Bacaan sujud. Enggak doa doh. Mau ambil fatwa Syekh Utsaimin. Kita ambil fatwa Syekh Utsaimin. Bagusnya bacaan sujud itu divariasikan. Jangan itu ke itu saja. Supaya jangan otomatis. Tahu otomatis? Otomatis itu kadang-kadang pekerjaan tanpa pikir. Contoh yang otomatis, kita otomatis membaca kul. Itu langsung tanpa pikir. Dari maghdubi alaihim waladdallin amin sunnah kul Allahu akbar, otomatis tanpa pikir. Boleh divariasikan di lain sujud. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga. Bukan di satu sujud divariasikan. Kata beliau yang beri fatwa, karena tidak ada pula sejarahnya dalam satu sujud divariasikan sekian banyak sujud. Yang ada ulang-ulang bacaan sujud yang sama. Variasinya nanti di sujud berikutnya. Di yang berbeda lah, atau di salat yang berbeda. Hampir sama dengan dengan iftitah. Iftitah kita disunahkan memvariasikannya. Jangan wajah tu kepanjang saya. Otomatis. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Langsung otomatis. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Tanpa ngetan. Kata fatwa Syekh Utsaimin divariasikan Allahu akbar wajah tu wajah. Nanti lain kali Allahu akbar Allahumma ba'id baini. Lain kali Allahu akbar kabira lain kali Allahu akbar subhanakallahumma bihamdika. Lain kali Allahu akbar hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Jadi ada banyak macam. Nah, Bu. Boleh, asalkan dapat. Jangan mapa. Kalau mapa lah maunya. Agaran.
Agaran itu agarangan ya, pagarangan. Nah, labu. Nah, kita bebaskan sekali kok. Silakan. Antah imam nang kancang antah awak nang lambiak ya. Kalau masalahnya. Kami imam ko nang gak lamu rakaat pertama rakaat kedua. Rakaat ketiga kadang-kadang melompek saya. Andaikan kita mengikuti imam, lalu imamnya sudah ruku, bacaan kita belum selesai, kita turut imam. Tapi andaikan imam itu ternyata salah, kira-kira sampai Malikul Midin dia sudah ruku, rata-rata kita semua karena imam itu diganti. Tandanya imam patas. Tidak mampu kita bukan hanya kita, rata-rata jamaah menyatakan kita dapat supir medan kemah. Supir medan imam diganti, dikasih usul sama imam kok bacanya sekencang apa, kalau tidak bisa diganti. Cuman kalau kita sendiri saja yang lambiak gabi ele, kita lah yang perbaiki. Barangkali kita baca yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Alamat. Tapi kalau situasional tiadanya, imamlah ruku, sementara kita Malikul Midin selesaikan kencang, kalau tidak bisa kencang ruku. Bahayanya nanti imam ke atas ketinggalan rukun. Gara-gara menyelesaikan bacaan, aku selesai bacaan imam ke atas, tinggal rukun. Tidak salah ya, tidak sah. Kesalahan kita ditanggung imam, kesalahan imam menanggung. Jadi kalau imam itu benar untukmu dan untuk imam dan untukmu. Tapi kalau imam yang salah, dia menanggung sendirian. Fa'alaihim, dia yang menanggung kesalahannya. Andaikan dia mengimami ramanya, dia salah, dia keliru dalam salat sir. Kalau salat sir tidak bisa kita bantah, maka kesalahan itu diemban oleh imam, jamaah tidak. Tapi kalau kesalahan makmum, misalnya ketertinggalan bacaan, ditanggung imam. Seperti yang tadi, karena kita belum tamat membaca Al-Fatihah, sementara imam ruku salah, kita boleh tanggung imam. Itu bedanya. Nah, Bu. Cuman kalau samu saji, orang tinggal sadu Allahnya, itu imam yang salah. Samu saji kan. Tiba di sembahyang maghrib lamanya. Di Al-Fatihah kare-kare ayat panjang-panjang. Tiba di salat siang hari kencang, dia tidak ada suaranya mungkin. Lah, masih ada? Kita bebaskan batanya sehari kok. Kembali kita kepada awal, kaji awal kan, bacaan doa dalam ruku'. Dan tadi diminta pertanyaan, bolehkah kita membaca bacaan sujud itu macam-macam? Boleh. Yang tidak boleh macam-macam dalam sujud. Dipresikan bacaan sujud kan banyak, modelnya boleh. Sujud sujud celek Bahkan doa pun boleh kita variasikan. Sama dulu nanti dengan di akhir tasyahud sebelum Assalamualaikum kan ada sekian banyak doa, silakan divariasikan, tidak masalah. Boleh saja. Kembali kita kepada istighfar. Bahwa istighfar termasuk dalam salat dan termasuk di ujung salat, termasuk setelah salat. Dalam salat kita istighfar. Kapan kita dalam salat istighfar? Rabbi fili.
Kemudian ketika rukuk dan sujud, kalau kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ketika rukuk dan sujud. Lalu nanti ketika sebelum salam, doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu Allahumma inni zalamtu. Bahkan ketika sujud pun kalau kita ingin istighfar, bacalah istighfar yang tadi, Allahumma ighfirli dzambi kullah dikahu wajillah. Nanti begitu nanti habis salat. Jika siapa yang merutinkan istighfar dalam salat, di ujung salat, setelah salat, niscaya dosa-dosanya jauh ringan dan bisa-bisa habis dosanya, bisa-bisa tidak berdosa habis salat. Yang penting yang besar-besar tidak dilakukan. Itu keistimewaan salat. As-salawatul khamsu mukaffirah. Salat yang 5 waktu itu menghapus dosa-dosa. Dosa-dosa yang terletak di antaranya, apalagi ditambah dengan minta ampun dalam salat tadi. Maka kajian kita perbanyaklah istighfar itu di luar dan dalam salat. Perbanyaklah dalam salat sampai istighfarlah tadi. Ketika duduk, ketika rukuk dan sujud, ketika sebelum salam, ketika habis salam, istighfar. Beruntung, berbahagia orang yang banyak istighfar, tanda banyak penghapusnya. Tanda banyak penghapus kesalahan-kesalahan. Merugilah orang yang tidak bara istighfar, dan merugilah orang, sebenarnya merugi orang yang tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang jika engkau tidak ampuni kami dan jika engkau tidak rahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Nah, balik berkaitan istighfar. Bolehkah sambil duduk istighfar? Sambil berdiri, sambil berjalan, sambil mengacau kuali? Mengacau kuali sama sampah. Mengacau sampah kuali. Bagus 100. Boleh, astagfirullah. Yang penting basah. Rakban, basahkan lidahmu dengan zikir, dengan doa dan istighfar. Basahkan lidah. Malahan besok Arafah itu spesial untuk itu. Arafah kan? Kalau kini orang sedang bergerak menuju Mina, iya mah. Kini di Tanah Suci orang-orang sudah mulai bergerak menuju Mina atau menuju Arafah langsung. Di hotel masing-masing, setelah membersihkan badan semua, kuku-kuku, rambut-rambut, mandi, berpakaian, kemudian salat sunat, lalu labbaik Allahumma hajjan, berangkat menuju Mina, atau ada yang ke Arafah. Besok di Arafah. Nah, Arafah itu spesial untuk itu. Salat jampe jadi 2, salat yang dipisah jadi 1. Untuk apa? Memberi peluang, kesempatan untuk orang berdoa, berzikir dan istighfar di Arafah itu. Ya, salat-salat pun dipres, digabung, dipres, diringkas agar peluang. Nah, kita yang resiko imbangi. Orang wukuf di Arafah besok imbangi kita dengan istighfar. Habis salat kah atau kapan saja, bisa zikir, bisa doa istighfar. Itu puncak-puncak yang bagus, puncak-puncak saat-saat yang bagus untuk doa zikir istighfar. Di hari Arafah ya, tanggal 9. Enggak telepon sini. Begini, kalau kita cari waktunya begini. Orang wukuf di Arafah matahari tergelincir Selasa, berarti jam 11:30. Tambah sampai jam 4 orang sudah mulai wukuf di sana. Kita sampai orang sudah mulai wukuf. Perbanyak doa, pengimbangi. Cemburu bagi yang telah pernah ke
di tanah suci atau apa cemburunya. Orang sini Sinan, orang besok di Sinan. Awak ketika dulu Sinan terbuang-buang ke tu, terbuang-buang ke tu, terbuang-buang ke Sepatan. Awak dulu banyak lo ngangak perungangu Sinan dulu. Tota, kalau tu puncaknya sadarku kadang-kadang kalau lah baru nyesal, dikaji-kaji ulang lagi baru menyesal. Ya apa guna sesal, diulang haji lagi tidak bisa. Nah, itu jadi orang-orang yang kini kau sedang haji itu beruntung, tapi pandailah mereka memanfaatkan kesempatan waktu. Luar biasa. Lebih-lebih ketika wukuf puncak haji. Kita yang tidak haji, bisa kita lakukan puasa Arafah. Lalu perbanyak doa, zikir, istighfar. Habis salat besok. Atau di salah-salah waktu sampai duduk, silakan. Mengimbangi orang yang sedang wukuf di Arafah. Luar biasa wukuf. Allah sendiri memamerkan kepada malaikat-malaikatnya. Allah sendiri memamerkan orang-orang yang sedang wukuf itu kepada para malaikat-malaikat. Lihat itu, hamba-hambaku. Itulah saat-saat Allah membebaskan orang dari neraka. Saat-saat Allah mengampunkan dosa-dosa. Itu yang kita cemburui bagi orang yang kesinan. Cemburu dan dengki gitu. Orang kesinan tidak bisa. Betul tidak bisa diimbangi dengan umrah. Umrah tidak pakai wukuf. Umrahnya lah tawaf sa'i. Ihram di Mekah tawaf sa'i tahlul. Tapi nan haji Arafah. Haji di Arafah. Tidak ada di umrah. Umrah tidak ada pakai Muzdalifah, umrah tidak ada pakai Mina. Nah, kita doalah orang Sinan pandai memanfaatkan waktu terbaik. Balik kita lihat istighfar ya. Tentang istighfar di waktu-waktu kapan saja kita beristighfar bagus. Lafaz apapun yang kita pilih untuk beristighfar silakan. Tapi hindari istighfar dengan cara bernyanyi. Sebab tidak istighfar nyanyi saja. Hindari istighfar dengan cara bernyanyi. Nanti yang terkena nyanyinya, iramanya, tidak istighfar. Pada istighfar itu ada penekanan. Coba simak sebentar istighfar. Istighfar itu kan ada tambahan, namanya sulasi mazid 3 huruf. Sulasi mazid 3 huruf. Ada 3 huruf tambah alif, sin dan ta. Asal katanya kan gafara. Gha, fa, ra, gain, fara, gafara, ampun, tutup. Ditambah alif, sin, ta, istaghfara. Kata tambahan itu namanya mazid. Fungsinya untuk meminta. Jadi kalau meminta istaghfara. Memohon istaghfara. Meminta, apa yang diminta? Meminta kepada Allah agar Allah mengampuni, menutupi dosa. Maka bagi siapa yang beristighfar, harusnya ketika itu sadarnya sedang meminta kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya. Siapapun istighfar harus kena itu. Astagfirullah, terbayang dosa, terbayang kesalahan. Mohon Allah menutupi. Kalau ditutup Allah nanti terbuka, tersiar. Mohon nanti jangan diberi sanksi dan hukuman. Atau dia astagfirullah. Istighfar terbaik membawa ampe. Seperti istighfarnya Nabi Nuh. Bisa buka surat Nuh. Surat Nuh. Surat ke-71. Labaswa. Ayat keberapa katanya? Ayat ke-28 terakhir. Ayat 8 surat Nuh halaman 571
Itu salah satu bentuk istighfar yang terbaik. Halaman 571 surat ke-71 surat Nuh ayat 28. Lah, alun. Rabbi fili 1, wali walidayya 2, waliman dakhala baitiya mu'minat 3, wal mu'minin wal mu'minat 4. Ayat terakhir 28. Ayat 28 terakhir. Kita ulang. Rabbi fili 1, wali walidayya 2, waliman dakhala baitiya mu'minat 3, wal mu'minin wal mu'minat 4. Di mana bagusnya, baiknya? Di samping kita mintakan ampun untuk diri, untuk kedua orang tua, untuk siapa saja yang datang bertamu ke rumah, dan siapa saja mukmin laki-laki perempuan di mana saja. Setiap kali kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang itu, kita dapat. Makin banyak kita doakan, makin banyak kita minta ampunkan orang, kita akan dapat yang sama. Untuk itu, bawalah dalam permintaan ampunan kita 4 hal itu. Kita, orang tua, orang lain. Kata kok, minta ampun untuk kita, minta ampun untuk dua orang tua, minta ampun untuk siapa saja yang datang bertamu ke rumah, minta ampun untuk semuanya kita mendapat ampunan. Tanpa kita rinci, tanpa menyebut nama-nama, cukup menyebut siapa saja yang datang ke rumahku dalam keadaan beriman. Berarti siapa saja tamu datang ke rumah, ampunkan ya Allah. Sebanyak tamu datang ke rumah, segitulah kita dapat ampunan. Sebanyak berapa orang mukmin laki-laki perempuan yang kita mintakan ampunan, segitulah kita dapat ampunan. Itu keistimewaan minta ampun. Jadi itu minta ampun jangan untuk diri sendiri. Contoh, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala, dan bagi untuk siapa saja yang masuk baitia ke rumahku mukminan dalam keadaan mukmin, walil mukminina wal mukminat, untuk orang laki-laki mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ampunkan semuanya Allah. Luar biasa. Nabi Nuh, doa Nabi Nuh, doa Nabi Nuh. Maka kalau kita baca itu, datang tamu-tamu ke rumah, siapapun yang tamu-tamu ke rumah dapat ampunan. Karena kita nak menyebut nama dan tak dipasan orang. Contoh, doa-doaan modi. Setiap masuk rumah doa modi itu pesan. Yang makbul itu orang lain tidak berpesan, hanya keinginan diri saja, makbul. Tanpa kita paket, tanpa kita pasan, tiba-tiba kita berdoa untuk orang lain, makbul. Kalau makbul, doa kita dapat lah. Ibu punya cocok mau tekor kami. Cocoknya ibu datang ke rumah Ramalin, itu habis ayahnya, habis gulunya. Kalau kedatangan ke rumah Ramalin, batang nama lepiak. Nasi. Baru kalau cocoknya datang ke rumahmu, ya boleh dapat doa. Kalau nampak gara-gara, aku tak sempat ke rumah saya, tapi aku berdoa untuk dia. Tak tahu tak. Aku cocok ke rumah dia, mana cocok? Yang aku lah berdoa dia. Siapa nak masuk rumah, ampunkan ya Allah. Itu pun ingin dapat ampunan je. Jangan pakai istilah tersebut. Sampai doa. Itu doa, salah satu doa baik. Paling tidak
doa untuk diri dan untuk orang tua. Paling tidak minta Allahumma rabbil fili wali walidayya. Kalau ambo empek buah doa membaca. Yang pertama rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau dapat kan? Yang kedua doa Nabi Ibrahim. Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Apa tandoi enggak? Kan ditandoi enggak? Surat Ibrahim. Tandoi surat Yunus dulu. Surat Nuh tandoi. Surat Ibrahim itu surat ke-14. Ayat 41. Surat Ibrahim surat ke-14 halaman 260. Halaman 260 ayat 41. Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosaku dan dosa dua orang tuaku dan dosa orang-orang mukmin di hari berhisab. Dua. Yang pertama tadi surah Al-Isra kan, Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terambil daripada surat itu. Yang kedua, Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang ketiga doa Nabi Nuh tadi. Doa Nabi Nuh untuk diri, untuk orang tua, untuk tamu dan untuk orang mukmin. Apa itu? Nang kampe surah Al-Hasyr surat ke-59. Al-Hasyr surat ke-59 Labaswa ayat 10 halaman 547. Al-Hasyr surat yang ke-59 halaman 547 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 bunyinya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu namanya doa orang-orang mukmin terhadap saudara-saudaranya sama-sama seiman. Doa orang-orang mukmin untuk saudara-saudaranya yang seiman agar diampunkan Allah. Wahai Rabb kami, ampunkan dosa kami dan dosa kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang telah terlebih dulu beriman daripada kami. Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan di hati kami ada gillan, dengki, hasud, kesumat, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, lagi maha pengasih. Pengasih maha penyayang, terbalik. Doa orang mukmin untuk saudara mukmin lainnya. 4 doa. Yang ketiga doa Nabi Nuh. Yang pertama, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu terilham. Al-Isra. Kalau dapat
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ayatnya itu biku ka bawahnya seketik tidak persis sama tapi terilhami dari situ. Surat ke-7 balik. Oh, ingin dilihatkan ya. Oke, kita lihatkan. Ayat 24. Waqfid lahuma janahaz dzulli minar rahmah wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira. Lalu disusunlah doanya, Rabbi fili waliwa warhamhuma kama rabbayani sagira. Kalau yang tertulis kan begitu. Waqfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah dalam doamu, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, rahmati kedua orang tuamu, baik na hidup ataulah mati, atau hidup keduanya atau mati kedua-duanya, kama rabbayani sagira, sebagaimana atau lantaran karena keduanya telah mendidikku waktu kecil. Dari sikolah terambil doa yang terkenal itu, Rabbil fili wali walidayya warham huma kama rabbayani. Baru yang kedua doa Nabi Ibrahim, yang ketiga doa Nabi Nuh, dan kampe doa awak ceko muslimin, Rabbana fili wali ikhwanil ladina. Labaradu. Yang kelima, bagi sianalah mati orang tuanya, baik kedua-duanya sendiri. Baca doa salat jenazah. Allahumma filahu laha. Itu doa terbaik untuk orang yang sudah meninggal. Kalau ayah, Allahumma filahu warhamhu. Kalau ambo memputas ketik, Allahumma filli abi. Atau kalau ibu, Allahumma filli ummi. Kalau kedua-duanya, Allahumma filli. Itu juga. Dirubah saja. Kenapa? Itu doa khusus untuk orang tua yang sudah meninggal. Salah satu doa terbaik sehingga dibaca dalam salat jenazah itu Allahumma fillahu. Kalau mau ulang itu, butuh kasih lafadznya Allahumma filli abi warhamhu wa'afihi wa'fuan sampai ke bawah. 5 itu yang kalau mau pribadi yang mengulang-ulang doa itu setiap pagi lah, setiap jampe. Lah, ada yang ragu? Anu lah. Nama sore, nama yang kedua kok. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terilhami daripada surah Al-Isra ayat 21. Yang kedua, Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, surah Ibrahim tadi. Ayat berapa kan? Sampai 1. Kemudian doanya Nabi Nuh, Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat, surah Nuh ayat terakhir ayat 28. Kemudian doa orang mukmin untuk saudara-saudara seiman, surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana fil lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan yang kelima, doa seorang anak kepada Allah untuk orang tua yang sudah meninggal. Dia mau 5 rutin. Mudah-mudahan tidak ria, hanya berbagi amalan. Dan 5 merutinkan membaca hampir setiap hari. Kecuali tidak terkena, tapi rasanya tidak terkena terus. Tukar saya kalimat ummi wa abi. Kan tak susah baca Allahumma firli ummi wa abi.
Hah? Akal-akalan saya baca saya damian jalan. Arhamuhuma alai. Tukasih huma. Saudara awak. Tapi cukup orang tua selalu Kaji apa orang tua? Sampai habis. Dan doa salat jenazah tu di penggalnya tu tidak sempurnanya. Doa ke bawah bagus. Ujungnya doanya kan, wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Ya Allah, masukkan orang tuaku ini ke surga. Lindungi, pelihara daripada azab kubur dan azab neraka. Kecil kepada Allah. Ambo bahasanya senosiasi Allah. Iya kecil Allah mudah-mudahan lagi. Ya nak boleh bahasa Indonesia itu kita tukar dalam salat jenazah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah salawat. Allah akbar. Ya Allah ampunkan dosa orang tuamu. Nah, itu boleh. Ikut doa istighfar khusus. Boleh. Doa dalam Al-Quran boleh dibaca dalam sujud dengan niat bukan baca Quran, tapi untuk berdoa. Contoh, Rabbana la tu'akhizna in nasina. Kita tidak baca Quran. Berdoa dengan doa dalam Al-Quran. Jadi kita baca, kita orang ulama boleh, karena niatnya bukan baca Quran, tapi mengambil doa. Nah, nawaitunya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Pasal alai. Melangkuk alai kan? Nah, yang 5 tadi ambo mengamalkannya itu berbagi. Kalau Allah mengamalkan rencak mana? Jam berhenti kita berdoa untuk kita, untuk orang tua, untuk kaum muslimin muslimat, dan hidup dan mati sampai di akhirat. Termasuk orang beriman. Itulah mencakup rasanya. Bawa terus doa aku, sebab aku mati lo. Kalau lah mati nanti tidak bisa doa lagi. Orang ini hidup yang kita andalkan. Jadi dengan rajin kita mendoakan orang yang mati, mudah-mudahan Allah ketuk hati orang hidup untuk mendoakan kita kepada Allah ketika kita lah mati. Mudah-mudahan mungkin. Amin. Tidak ada minal aidin wal faizin adalah. Karena hari raya haji tidak ada doa minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna minkum. Itu insyaallah kita kembali taklim hari Senin. Hari Kamis pun ada biar. Insyaallah hari Senin tanggal 3 Juli. Besok orang puasa di Rapah. Orang wukuf di Rapah besok. Awak mencari orang wukuf besok. Besok kita tidak mengaji karena kita mencari orang wukuf. Lah, itu alasannya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jam'ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.